Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bolo peternak dimanapun berada. Kali ini dalam kesempatan ini saya sempatkan. Ini sebenarnya saya juga nyambi kerja, nyambi pelayanan. Saya di kandang. Saya ingin mengingatkan ataupun berbagi ataupun memberikan pengalaman bahayanya PMK itu di mana sih sesudah dia mau makan. Yang lebih krusial ataupun lebih berbahaya itu ternak PMK itu kalau sesudah masa kritisnya dia ngiler-ngiler ataupun keluar hipersalivasi berlebih, ngiler-ngiler lebih. Nah, sesudah itu sebenarnya dia itu 2 atau 3 hari dia akan makan. Dengan perlakuan kita memberikan vitamin, dengan nalurinya dia istilahnya perutnya itu lapar, dia akan makan. Dia akan makan itu secara naluri karena memperoleh vitamin, memperoleh antibodinya akan meningkat kembali, karena kita memberikan jamu-jamuan ataupun juga karena ternak itu nalurinya sendiri juga mulai lapar. Nah, dia akan makan sendiri. Akan tetapi hal disinilah yang paling krusial. Krusialnya itu apa? Bolo peternak kadang-kadang itu tidak mengetahui dan tidak memahami bagaimana sih perlakuannya dia itu ternak PMK itu sesudah dia mulai makan. Nah, inilah yang paling berbahaya. Justru yang paling krusial yang menimbulkan kematian. Nah, jadi yang titik krusialnya itu bukan waktu dia itu ngiler-ngiler ataupun berlendir lebih ataupun istilahnya itu hipersalivasi, bukan di situ sebenarnya krusialnya. Titik krusialnya di mana dia itu mulai dan akan mau makan. Ini yang bikin krusial. Karena apa? Sesudah dia mulai akan makan, ya, dia akan makan, ternak itu makan sesuka-sukanya, sebanyak-banyaknya. Makanya banyak pelaporan dari yang saya kasih tutorial ataupun belajar menangani sendiri ataupun yang saya ajari terapi. Nah, itu rata-rata mereka itu cerita, "Pak, sapi saya kok habis diterapi kemarin makannya enak, habis itu sekarang malah kembung, malah ambyuk, malah mekungkung, malah mati." Karena apa? Itu kesalahan yang paling mendasar, harus dipahami, harus diteliti. Ternak itu sebenarnya kalau kena PMK yang di mulut itu mulai dari mulut ya sampai kerongkongan, sampai lambung itu dia mengalami lesi. Lesi itu luka, lecet-lecet. Nah, jadi kalau ternak itu sudah mulai makan, dia hanya di mulutnya saja yang sudah sembuh, sudah normal. Dia kena soda kue akan kebas, ya. Dia mau makan karena lapar. Nah, akan tetapi jikalau terlalu banyak, makannya terlalu banyak ataupun serat kasarnya terlalu tinggi, terlalu sulit untuk dicerna, inilah masalahnya. Karena di situ lambung itu masih sulit untuk bisa mencerna, karena lambung itu kalau boleh dibilang bahasanya itu mah kronis. Jadi mahnya itu parah. Nanti kalau ada waktu atau bagaimana saya soalnya saya orangnya gaptek, nggak begitu bisa mengedit karena karena waktu saya juga, karena saya juga bukan konten kreator yang gimana, saya asal berbagi pengalaman. Yang penting ilmu saya bisa tersalurkan dan mengena ke bolo-bolo peternak semua, bisa membantu. Bagi saya itu adalah ibadah. Saya bisa berbagi ilmu, bisa dimanfaatkan orang lain, itu bagi saya ibadah. Ibadah itu insya Allah berkah untuk saya pribadi dan keluarga besar saya, seperti itu ya. Jadi gini, ternak itu kalau kena PMK ya, lambungnya itu atau babatnya itu seperti luka halus luka, enggak ada yang istilahnya yang mau menggiling, itu dia mengalami perlukaan ataupun lecet-lecet. Bahkan bisa dibilang di penampang ototnya babat sing bunder sakmene iku. Nah, kaya biasa lek dimaem keras iku. Nah, iku biasanya terjadi perlukaan-lukaan kaya sariawan, cuman bundas-bundas cowel-cowel gitu. Nah, bahayanya di sini. Makanya saya menganjurkan kalau terapi yang saya maksudkan seperti ini,
bolo peternak itu harus mau dan telaten dan ikhlas. Ternaknya itu kita bikin diet, ternaknya kita bikin kurus, ternaknya kita bikin setengah lapar, kelaparan. Jadi kalau kekenyangan dia sudah wis. Kalau kenyang, begitu pakan masuk terlalu banyak di lambung, di rumen, retikulum, omasum, abomasum, ataupun istilahnya di wetenge lah di lambungnya. Nah, itu yang terjadi adalah atoni rumen, ya, atoni retikulum. Jadi pakan ini akan berhenti di situ karena kemampuan dari lambung, ya, rumen retikulum ini. Nah, terutama di retikulumnya ini, babat rawis seperti buku ini. Babat sing seperti buku berbuku-buku ini namanya retikulum. Nah, karena dia tuh berfungsi sebagai pelempar ke depan ke mulut untuk memamah biak. Kalau terlalu banyak dia ini sakit, dia sakit. Masih halus bundas-bundas gitu. Makanya saya menyarankan peternak semua jangan sampai mengasih pakan ke ternak ataupun sapi-sapi PMK itu terlalu banyak pakannya. Jadi kita bikin sedikit setengah kita dietkan. Sedikit itu sampai jangan hanya 1 minggu begitu orang mau makan sudah sedikit aja, jangan. Sampai 2 minggu pun nggak apa-apa, masih setengah kurang. 3 minggu pun bahkan nggak apa-apa. Jangan takut kalau ternaknya kurus, kalau dibilang oh ternaknya kurus, kurang makan, nggak apa-apa. Yang penting ternaknya sehat dulu. Nah, habis gitu ya, habis gitu terus ya ceritanya. Pokoknya berkelanjutan. Ternak ini jangan pernah dihentikan dia disemprot soda kue ataupun sekali 2 kali kasihkan langsung minum 1 sendok. Itu nggak apa-apa untuk membantu penyembuhan di rumen. Ini untuk saya jelaskan ini untuk istilahnya apa ya? Untuk di penanganan pribadi kan di ternaknya masing-masing yang kena musibah PMK. Jadi kalau yang sudah mengikuti saran saya, ternaknya didietkan, itu alhamdulillah sembuh sehat semua. Jadi yang berbahaya itu ternak yang bisa menimbulkan kematian waktu PMK itu bukan waktu di mulut, bukan di waktu mulutnya masih ngerewek, itu enggak bikin kematian langsung. Yang bikin kematian itu justru ternak itu mulai mau makan, tiba-tiba makan banyak, sore ataupun malamnya makan banyak, besoknya tiba-tiba mekungkung, ngeblak. Nah, seperti itu karena apa ya? Kurang kehati-hatian kita, karena kurangnya pengetahuan. Jadi bahayanya ternak itu kalau kena PMK itu yang paling membuat kematian itu yaitu makan terlalu kekenyangan sehingga atoni lambung, atoni rumen, retikulum itu. Pokoknya di lambung itu ada apa ya istilahnya itu bundas-bundas kayak sakit-sakit kayak sariawan gitu, tapi itu di lambung. Makanya ini kalau boleh dibilang itu kalau bahasanya manusia ya seperti mah kronis lah. Sama sebenarnya sama orang mah itu. Makanya orang mah itu nggak boleh makan banyak, juga nggak boleh kurang makan, tapi sedikit. Ternak juga sama. Kita terapkan pakannya sedikit. Asal bisa apa ya istilahnya pemamah biak. Pemamah biak itu apa? Ya iso gayem titik. Saya menyarankan terapi ini tetap lanjut pakai soda kue. Habis itu pakannya itu seratnya itu yang mudah dicerna seperti rumput-rumput muda ataupun bisa dikasih ampas tahu itu, tapi dalam jangka sedikit loh ya, ada batasan, jangan terlalu banyak, hanya sedikit saja. Saya menyarankan seperti itu. Toh kalau pakai rumput ya rumput-rumput sawah itu, rumput-rumput ladang, rumput-rumput lapang itu yang masih muda ataupun pendek-pendek bisa dicerna dengan mudah. Jadi jangan sampai yang memberikan yang keras-keras kayak tebon jagung yang sudah tua, jerami damen, ya malah membuat masalah. Mending dikasih pakan istilahnya itu pakai rumput gajah yang masih muda, rumput lapang seperti itu. Kalau mau ngasih comboran ampas tahu sedikit saja, seperti itu nggak apa-apa, karena ampas tahu itu tinggi protein. Syukur-syukur bagi kalau sampean mau ngasih telur, dikasih jamu telur. Nah, telur itu kita kasih kuning sama putihnya.
ya. Kuning sama putihnya. Yang berfungsi lebih baik itu kalau untuk mengobati luka-luka itu di putih telurnya, karena dia mengandung akan albumin. Kaya akan mengandung albumin. Albumin itu apa fungsinya? Dia akan membantu pemulihan ataupun recovery dari sel tubuh yang rusak. Sama seperti ikan gabus atau ikan gotok sebenarnya. Akan tetapi yang mudah dijangkau itu ya ini, kita pakai telur putih sama kuningnya. Putihnya itu bikin jadi glukose, bikin tenaga, dan putihnya itu bikin jadi albumin. Maaf ya, agak gimana gitu, karena ini darurat, saya hanya pakai video, ngerekam pakai video dari HP. HP-nya Redmi Note 10. Habis itu ini di belakang ini banyak suara berisik dombanya berisik. Jadi saya menyarankan seperti itu, bola peternak. Perlu diulang lagi catatannya, ternak itu PMK itu yang paling bahaya krusialnya itu di mana dia itu mulai mau makan. Kalau mau makan dia akan makannya banyak, over, sehingga lambungnya itu akan terjadi atoni ataupun bededek. Bededek karena lambung itu tidak mampu mencerna, dia masih lesi, masih sakit-sakit, masih halus, masih bundas-bundas gitu kayak sariawan tapi di lambung. Nah, krusialnya di situ. Kalau sudah mau makan udah pelan-pelan, kasih pelan. Itu hati-hati. Kalau ternak habis kena PMK, dia mulai makan, kasih pakan yang lunak, sedikit, jangan banyak-banyak. Terus lanjutkan pakai soda kue. Nah, soda kuenya, dan kalau bisa ditambahkan lagi telur. Telur berapa dosisnya? Telur bisa dikasihkan 1 kali minum 4 atau 5, enggak apa-apa. Telur itu sebenarnya enggak ada teorinya sih. Masak jeruk, minum jeruk. Protein hewani itu atau ruminansia itu dia tidak butuh protein dari hewani. Sebenarnya seperti itu teorinya. Akan tetapi di saat-saat tertentu dia sangat butuh. Nah, tapi kalau ternak sehat dikasih jamu-jamuan telur itu sebenarnya kurang tepat, karena ruminansia ataupun protein hewani itu tidak butuh protein hewani. Masa jeruk minum jeruk gitu logikanya. Tapi kalau dalam kondisi sakit dia sangat dianjurkan untuk diberikan telur. Nah, itu insya Allah cakupan sedikit berbagi pengalaman saya, semoga bermanfaat untuk semua bolo peternak dimanapun berada dan bagaimanapun keadaannya. Tetap semangat, kita pelihara ternak ini. Inna ma'al usri yusra. Ingat, sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan yang akan diberikan oleh Allah. Sesudah badai PMK ini, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita semua pertolongan yang lebih banyak. Ya, banyaklah bersyukur, banyaklah kita bertafakur, biar kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, insya Allah saya doakan saya pribadi dan keluarga saya dan semua bolo peternak dimanapun berada, semoga Allah memberikan aman, selamat, lancar, barokah, sehat, wibawa, jaya, mulia, sugih, mati mlebu swarga. Akhirul kalam, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.